Apa yang terjadi ketika bayanganmu mulai hidup dan senyum di cermin bukan lagi milikmu? Samantha menarik napas dalam-dalam saat taksi berhenti di depan Hotel Cecil. Bangunan tua itu menjulang tinggi di bawah langit mendung. Dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela kotor yang tampak seperti mata kosong yang mengamati setiap gerakan, Samantha menggenggam tas kamera di pangkuannya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Ia sudah sering merekam lokasi-lokasi angker sebelumnya, tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Mungkin karena reputasi hotel ini. Ini tempat yang cukup kelam. Sopir taksi berkomentar sambil menatap gedung tersebut dengan ekspresi ragu. Kau yakin ingin tetap di sini? Samantha tersenyum tipis, meskipun perutnya mulai bergemuruh cemas. Ya, aku yakin. Terima kasih. Ia turun dari taksi, membayar ongkos, dan berdiri beberapa detik di trotoar, membiarkan atmosfer tempat itu meresap ke dalam dirinya. Ini adalah bagian dari pekerjaannya. Sebagai vlogger horor, ia harus berani menghadapi hal-hal semacam ini. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Kamera genggamnya langsung menyala. Ia mulai merekam. Halo teman-teman, katanya dengan nada ceria, namun sedikit gemetar. Selamat datang di Hotel Cecil, salah satu tempat paling misterius di Amerika Serikat. Mulai malam ini, aku akan menginap di sini untuk proyek baru. Apakah aku akan melihat hantu atau hanya mendengar suara-suara aneh? Mari kita lihat. Langkah kakinya bergema di lobi ketika ia masuk. Lantai marmer retak dan dinding dipenuhi noda kuning akibat usia. Lampu kristal besar di tengah ruangan bergoyang lemah, meskipun tidak ada angin. Di belakang meja resepsionis, seorang pria parubaya berdiri dengan postur kaku. Matanya tertuju pada Samantha dengan ekspresi dingin. Selamat sore, ujarnya tanpa senyum. Nama Anda? Samantha Reed, jawabnya sambil mengeluarkan kartu identitas. Saya sudah memesan kamar. Pria itu mengetik sesuatu di komputernya yang usang. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala dan menatap Samantha lebih tajam. Anda memesan untuk 1 minggu? Benar. Untuk konten YouTube, saya, tambah Samantha cepat-cepat, mencoba membuat percakapan lebih santai. Namun pria itu hanya mengangguk sekilas, mengerti. Ia mengambil sebuah kunci logam tua dari kotak kayu di belakangnya dan meletakkannya di atas meja. Kamar 312. Itu di lantai 3. Lift kanan rusak, jadi gunakan tangga. Samantha menerima kunci dengan tangan gemetar. Nomor 312 tergores kasar di permukaan logam, seperti bekas cakaran. Terima kasih, katanya pelan. Sebelum meninggalkan meja, ia bertanya singkat. Oh ya, apakah ada kamar tertentu yang lebih angker di sini? Pria itu diam sejenak, kemudian menjawab dengan nada datar. Semua kamar memiliki ceritanya sendiri. Tapi jika Anda mencari pengalaman, kamar Anda seharusnya cukup memuaskan. Samantha merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, hebat. Saya tidak sabar. Udara di koridor lantai 3 lebih dingin daripada bagian lain hotel. Samantha berjalan perlahan, merekam segala sesuatu di sekitarnya. Karpet merah tua yang lapuk terasa kasar di bawah kakinya, dan lampu dinding berkedip-kedip tak menentu. Suara langkahnya terdengar terlalu keras di koridor sunyi itu. Kamar 308, 310, bisiknya, memperhatikan nomor-nomor pintu yang terbuat dari kayu gelap. Akhirnya, ia sampai di depan pintu 312. Ia memasukkan kunci ke dalam lubangnya, berusaha mengabaikan suara berderit keras saat pintu terbuka. Bau debu dan sesuatu yang mirip karat menyergap hidungnya begitu ia masuk. Ruangan itu sempit dan suram, dengan satu jendela kecil yang tertutup tirai tebal. Tempat tidur besi tua berdiri di tengah ruangan, bersama meja nakas yang goyah dan lemari kayu besar yang sepertinya sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Oke, kata Samantha sambil menyalakan lampu kecil di kamarnya. Cahayanya redup, hanya cukup untuk menerangi sudut-sudut ruangan. Aku akan mulai dengan merekam suasana kamar ini. Siapa tahu kita bisa menangkap sesuatu malam ini. Ia meletakkan kamera tripod di sudut ruangan dan mulai merekam. Selama beberapa menit, ia hanya duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan rekaman live di layar kecil. Tidak ada apa-apa, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar semakin keras.
Namun beberapa saat kemudian, sesuatu terjadi. Tirai, jendela bergerak pelan, meskipun tidak ada angin sama sekali. Samantha menoleh cepat, tetapi tidak melihat apa-apa. Ketika ia kembali fokus pada kamera, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan pada rekaman live. Bayangan itu tampak seperti seseorang berdiri diam di sana. Meskipun saat ia berbalik, tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya atau gangguan teknis. Namun, ketika ia memperbesar gambar di layar, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan itu bergerak. Perlahan-lahan, sosok itu mendekat ke arah kamera. Samantha mundur cepat, hampir menjatuhkan tripod. Ia mematikan kamera dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napasnya. Tetapi ketika ia melihat ke arah lemari besar di sudut ruangan, ia merasakan kehadiran lain, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Samantha terbangun dengan napas, tersengal-sengal. Ia tidak ingat sudah tertidur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ia sudah berbaring selama berjam-jam. Lampu kamar masih menyala redup, tetapi suasana di dalam ruangan terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Ia menggulungkan selimut tua yang kasar dan mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu membuatnya membeku. Kriet. Suara pintu lemari terbuka perlahan-lahan. Samantha duduk tegak, matanya melebar saat melihat pintu besar di sudut ruangan sedikit terbuka. Meskipun ia yakin telah menutupnya rapat-rapat sebelum tidur. Ia memegang ponselnya erat-erat, siap merekam jika ada sesuatu yang aneh terjadi. Oke, bisiknya pada dirinya sendiri. Mungkin hanya angin, atau barang-barang di dalamnya bergeser. Ia turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Setiap langkahnya terdengar keras di lantai kayu keras yang beralas karpet tipis. Ketika ia mendekati lemari, udara di sekitarnya semakin dingin, hingga napasnya mulai terlihat seperti uap di udara. Pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar, cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Tidak ada apa-apa, katanya pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi ketika ia menyentuh gagang pintu, ia merasakan getaran aneh, seperti aliran listrik, statis yang menjalar ke jari-jarinya. Dengan satu tarikan cepat, ia membuka pintu lemari sepenuhnya. Di dalamnya kosong. Hanya ada beberapa gantungan baju logam yang bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Namun, sesuatu terasa salah. Barang-barangnya, koper kecil, tas kamera, jaket, tergeletak berantakan di dasar lemari, padahal ia yakin telah menyusunnya. Rapi sebelum tidur. Ini bukan aku yang melakukannya, gumamnya sambil merekam isi lemari menggunakan ponselnya. Suaranya gemetar meskipun ia mencoba terdengar tenang. Ketika ia memperbesar rekaman untuk memeriksa detail lebih jelas, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur dengan cepat. Di bagian belakang lemari, tepat di atas tumpukan barang-barangnya, ada tulisan samar yang tergores pada kayu. Tulisan itu berbunyi, "Jangan percaya apa yang kamu lihat." Samantha mematikan ponselnya dan mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Napasnya semakin cepat dan dia mulai merasakan tekanan di dadanya, seolah-olah ruangan sedang menyusut. Ia ingin keluar dari kamar itu sekarang juga. Di lorong hotel setelah beberapa menit berusaha menenangkan diri, Samantha memutuskan untuk meninggalkan kamar dan mencari udara segar. Ia membawa kamera tripod kecil, berharap bisa mendokumentasikan lebih banyak aktivitas supernatural jika ada. Lorong lantai 3 tampak lebih gelap daripada biasanya. Beberapa lampu dinding sudah mati sama sekali, meninggalkan area-area bayangan yang pekat. Samantha berjalan perlahan, merekam segalanya. Suara langkah kakinya adalah satu-satunya suara yang terdengar, tetapi ia merasakan bahwa ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti di belakangnya. "Halo?" panggilnya pelan, suaranya bergema di koridor sunyi. Tidak ada jawaban. Ia sampai di depan lift tua yang rusak. Pintu besi lift setengah terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya. Samantha ragu sejenak, lalu mengarahkan kameranya ke dalam lift. "Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di sini," katanya, mencoba terdengar percaya diri. Ketika ia merekam interior lift, layar kamera menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Sosok manusia kabur berdiri di dalam lift. Sosok itu tampak seperti siluet hitam tanpa wajah, tetapi ketika Samantha memfokuskan pandangannya, lift itu benar-benar kosong. "Apa-apaan ini?" desisnya, memutar kamera.
untuk memastikan tidak ada gangguan teknis. Tapi rekaman itu nyata. Sosok itu ada di sana, meskipun ia tidak bisa melihatnya secara langsung. Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan fokusnya. Suara itu datang dari ujung lorong, seperti langkah kaki yang mendekat. Samantha menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ketika ia kembali melihat ke arah lift, pintu besi itu mulai menutup perlahan-lahan dengan sendirinya. "Tidak, tunggu!" serunya refleks, takut akan terjebak di koridor ini. Ia berlari menuju tangga darurat, tetapi ketika ia membuka pintu logam besar yang menuju tangga, ia mendengar suara lain yang membuatnya terhenti total. Suara itu adalah suaranya sendiri, tetapi bukan dari arah manapun di lorong ini. Suara itu datang dari balik pintu tangga. "Jangan percaya apa yang kamu lihat," suara itu berbisik, persis seperti tulisan di lemari. Samantha mundur perlahan, menutup pintu tangga dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal, dan ia merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia akhirnya kembali ke kamarnya, tetapi kali ini, pintu kamar 312 terbuka sedikit, meskipun ia yakin telah menutupnya rapat-rapat sebelum keluar. Di dalam kamar Samantha, masuk ke kamar dengan hati-hati, memastikan pintu tertutup rapat di belakangnya. Ia meletakkan tripod di sudut ruangan lagi dan mulai merekam. Selama beberapa menit, tidak ada apa-apa, hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar makin keras. Namun, tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berubah dingin. Di dalam lemari, di antara bayangan gelap, ada sosok seseorang berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sosok itu memakai gaun panjang usang yang tampak seperti milik wanita era 1950-an. Samantha mundur sampai terjatuh di tepi tempat tidur. Ketika ia berusaha bangkit, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan lemari kosong kembali. Samantha terbangun dengan perasaan tidak nyaman di dada. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia tertidur. Mungkin setelah episode sebelumnya, ketika ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Di lemari, sekarang ruangan tampak lebih dingin dan lebih gelap daripada biasanya. Lampu kecil di nakas sudah mati, meninggalkan hanya cahaya redup dari layar ponselnya yang masih menyala. Ia melihat waktu di ponselnya, 02.47 AM. Suara langkah-langkah halus mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Samantha diam saja, berusaha menenangkan napasnya. Langkah itu berasal dari luar kamarnya, di koridor lantai 3. "Tenang, Sam," gumamnya pada dirinya sendiri. Ini mungkin hanya suara gedung tua. Namun, ketika ia merekam koridor melalui pintu kamar yang sedikit terbuka, suara itu semakin keras, seperti seseorang berjalan cepat mendekati pintunya. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar, membawa kamera. Genggamnya, di koridor lantai 3 koridor tampak lebih suram daripada malam sebelumnya. Beberapa lampu dinding benar-benar mati, menciptakan area-area bayangan pekat yang memenuhi lorong. Samantha berdiri di depan pintu kamarnya, merekam segalanya dengan tangan gemetar. Suara langkah-langkah itu terdengar sangat dekat sekarang, tetapi tidak ada siapapun di koridor. "Halo?" Panggilnya pelan, suaranya bergema di keheningan. Tidak ada jawaban. Ia mulai menyusuri koridor, mengikuti asal suara langkah-langkah itu. Setiap langkah kakinya sendiri terdengar seperti petir di telinganya, memperparah ketegangannya. Ketika ia sampai di ujung koridor, suara langkah-langkah itu berhenti mendadak. Ia berbalik cepat, tetapi koridor kosong. Apa ini? Desisnya memutar kamera untuk memastikan tidak ada gangguan teknis. Namun, rekaman itu menunjukkan sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. Di layar kamera, bayangan hitam besar melintas di belakangnya saat ia berjalan di koridor. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tetapi tidak memiliki wajah atau detail fisik lainnya. Ketika ia berbalik untuk memeriksa langsung, tidak ada siapapun di sana. "Tidak mungkin," bisiknya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya efek cahaya atau imajinasinya. Namun, ketika ia melihat kembali rekaman live di layar kamera, bayangan itu masih ada, dan kali ini ia melihatnya lebih jelas. Sosok itu mendekat ke arahnya. Samantha mundur cepat,
hampir tersandung karpet lapuk yang menggulung di bawah kakinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kamar, tetapi sesuatu menghentikannya. Di ujung koridor, sebuah pintu terbuka perlahan-lahan. Pintu itu menuju tangga darurat. Samantha bisa melihat tangga itu dalam kegelapan, tapi sesuatu di balik pintu tersebut menarik perhatiannya. Ia merasakan dorongan aneh untuk masuk ke dalam. "Jangan bodoh," katanya pada dirinya sendiri. Namun, rasa penasarannya mengalahkan kekuatannya. Di tangga darurat udara, di tangga darurat lebih dingin dan lembab. Samantha turun perlahan. Setiap langkahnya bergema di dinding beton yang sempit. Di lantai 2, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti total. Sepasang sepatu tua tergeletak di tengah tangga. Sepatu itu tampak seperti milik wanita, dengan hak tinggi yang sudah aus. "Apa ini?" gumamnya, merekam objek tersebut. Tidak ada alasan logis mengapa sepatu itu ada di sana. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak-jejak basah di lantai tangga, seperti bekas sepatu yang basah oleh air. Jejak itu mengarah ke bawah, menuju basement hotel. Samantha ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan akal sehatnya. Di basement hotel adalah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Udara di sini sangat lembab, dan bau besi serta debu begitu kuat hingga membuatnya mual. Cahaya dari lampu genggamnya hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil ruangan. Ia melihat deretan pintu kayu tua yang tampak rapuh, serta rak-rak besar yang dipenuhi kotak-kotak kardus usang. Jejak basah itu berhenti di depan salah satu pintu. Samantha membaca tulisan di atas pintu itu. "Penyimpanan arsip." Ia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Namun, ketika ia menyentuh gagang pintu, ia mendengar suara dari balik pintu, suara seseorang menangis pelan-pelan. "Ada orang di sana?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memaksa pintu terbuka, tetapi gagal. Saat ia mundur, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di dinding sebelah pintu, ada coretan-coretan aneh yang tampak seperti simbol okultisme. Salah satu simbol itu mirip dengan tulisan yang ia temukan di lemari kamarnya. "Jangan percaya apa yang kamu lihat." Sebelum ia bisa bereaksi, suara tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan keras yang menusuk telinga. Samantha menjatuhkan kameranya karena syok, dan ketika ia berhasil mengambilnya kembali, suara itu hilang sama sekali. Ruangan kembali sunyi, tetapi ia merasakan tekanan berat di dadanya. Samantha buru-buru kembali ke kamar, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup pintu rapat-rapat dan meletakkan tripod di sudut ruangan. Kali ini, ia memutuskan untuk tidak merekam apapun, setidaknya untuk sementara. Ia hanya ingin tenang. Namun, ketika ia duduk di tepi tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya panik. Di cermin di atas meja rias, refleksinya tersenyum. Refleksi itu tersenyum padanya lebih dulu, meskipun ia yakin bibirnya tidak bergerak. Samantha tidak bisa tidur. Refleksinya di cermin tadi malam terus menghantui pikirannya. Apakah itu benar-benar terjadi, atau hanya halusinasi akibat stres dan kelelahan? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia hanya melihat bayangannya sendiri dengan sudut yang aneh, efek, cahaya, atau imajinasinya yang bermain-main dengannya. Namun, rasa takutnya semakin menguat ketika ia menyadari satu hal. Refleksi itu tersenyum lebih dulu sebelum ia sadar apa yang terjadi. "Ini tidak masuk akal," gumamnya sambil duduk di tepi tempat tidur. Ia memandangi cermin di atas meja rias dengan waspada. Cahaya redup dari lampu kecil di nakas membuat cermin itu tampak seperti portal ke dunia lain. Ia mengambil kamera genggamnya dan mulai merekam cermin. "Aku harus memastikan ini bukan halusinasi," katanya pada dirinya sendiri. "Jika ada sesuatu di sana, aku akan menangkapnya." Namun, saat ia menyorotkan kamera ke cermin, sesuatu yang aneh terjadi. Refleksi cermin tidak sepenuhnya sinkron dengan gerakan tubuhnya. Saat ia mengangkat tangan kanan perlahan, refleksinya menggerakkan tangan kiri lebih cepat. Samantha membeku, jantungnya berdebar kencang. "Apa-apaan ini?" desisnya, memutar kamera untuk memeriksa rekaman live. Di layar, refleksinya tampak melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan. Refleksi itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, meskipun Samantha sendiri hanya diam.
Ia mundur beberapa langkah, tetapi refleksi di cermin tidak ikut mundur. Sebaliknya, sosok itu maju mendekati kaca, seolah-olah mencoba keluar dari cermin. Senyum lebar yang sama muncul lagi di wajah refleksinya. Kali ini disertai dengan kilatan mata merah yang membuat Samantha menjatuhkan kameranya. Setelah berhasil menenangkan diri, Samantha memutuskan untuk meninggalkan kamar dan mencari jawaban. Ia membawa kamera tripod kecil, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan fenomena aneh di cerminnya. Koridor lantai 3 tampak lebih kosong daripada biasanya, dan suara langkah-langkah halus terdengar lagi di belakangnya. "Siapa di sana?" panggilnya pelan, tetapi tidak ada jawaban. Ketika ia sampai di depan lift tua yang rusak, pintu besi itu sedikit terbuka, persis seperti malam sebelumnya. Kali ini, ia memberanikan diri untuk melihat ke dalam. Ia mengarahkan kameranya ke dalam lift, dan rekaman itu menunjukkan sesuatu yang membuatnya mundur cepat. Di dalam lift, ada sosok wanita berdiri diam. Wajahnya pucat, dengan mata kosong dan bibir yang tersenyum lebar, seperti refleksi di cerminnya. Wanita itu mengenakan gaun panjang usang yang mirip dengan sosok yang ia lihat di lemari kamarnya kemarin. Namun, ketika Samantha mencoba melihat langsung ke dalam lift, ruangan itu kosong. "Kenapa aku tidak bisa melihatmu secara langsung?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, pertanyaannya hanya dibalas oleh keheningan. Saat ia kembali ke koridor, ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Pria itu tampak asing, tetapi ada sesuatu yang familiar tentangnya. Samantha ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mendekatinya. "Halo!" panggilnya pelan. Pria itu menoleh, dan Samantha tersentak. Ia mengenali pria itu sebagai tamu hotel yang pernah dilihatnya sekilas di lobi pada hari pertama kedatangannya. "Kau juga belum tidur?" tanya pria itu dengan nada ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai David. "Aku sudah sering melihatmu di koridor. Kau vlogger horor, kan?" Samantha mengangguk, masih ragu apakah ia bisa mempercayai pria ini. "Ya, aku sedang menyelidiki aktivitas supernatural di hotel ini. Apakah kamu juga melihat sesuatu?" David tersenyum tipis, tetapi senyum itu terlihat agak dipaksakan. "Lebih dari yang kau bayangkan. Aku sudah tinggal di sini selama berminggu-minggu, mencoba memahami apa yang terjadi di hotel ini. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui." Samantha penasaran. "Seperti apa?" David menatapnya dengan ekspresi serius. "Ada entitas di hotel ini, sesuatu yang tidak ingin kita ganggu. Tapi jika kau terlalu jauh mencampuri urusannya, kau mungkin tidak akan pernah keluar dari sini." Sebelum Samantha bisa bertanya lebih lanjut, suara jeritan keras terdengar dari lantai bawah. Keduanya berbalik cepat, tetapi koridor kosong. Suara itu datang dari arah basement. Samantha memutuskan untuk kembali ke kamarnya setelah percakapan singkat dengan David. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu, tetapi ia tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya. Dan setika Maya membuka pintu kamar, ia melihat cermin di atas meja rias. Refleksinya tersenyum lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Kali ini, refleksi itu tidak hanya tersenyum. Ia mulai berbicara. "Kamu tidak bisa kabur," bisik refleksi itu dengan suara rendah dan berat, sangat berbeda dari suara Samantha sendiri. "Aku sudah menunggu terlalu lama." Samantha mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Refleksi itu melangkah keluar dari cermin. Kakinya muncul dari permukaan kaca seperti ayah. Tubuhnya bergerak lambat, tetapi jelas menuju Samantha. Samantha terbangun dengan napas tersengal-sengal. Refleksinya yang keluar dari cermin tadi malam, itu nyata, bukan halusinasi. Ia masih bisa merasakan dinginnya udara ketika sosok itu mendekat. Tangannya hampir menyentuh wajahnya. Namun, sesuatu menghentikannya. Suara jeritan keras dari luar kamar membuat refleksi itu berbalik dan kembali masuk ke cermin, meninggalkan Samantha gemetar di tepi tempat tidur. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tidak bisa. Tubuhnya terasa lemah dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar 312? Apa hubungan antara cermin, lemari, dan entitas yang David sebutkan? "Ini sudah cukup," gumamnya pada dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan hotel begitu saja. Ia datang ke sini untuk konten YouTube-nya, tapi semakin lama ia tinggal, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar proyek horor biasa. Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Mungkin ada sesuatu dalam sejarah hotel ini, khususnya tentang kamar 312.
yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di lobi Hotel Samantha turun ke lobi pagi-pagi sekali, berharap menemukan informasi lebih lanjut. Pria paruh baya yang bekerja sebagai resepsionis Mr. Orson masih berdiri di belakang meja dengan ekspresi datar yang sama seperti hari pertama kedatangannya. "Selamat pagi," kata Samantha pelan, mencoba bersikap sopan meskipun perasaan cemasnya semakin kuat. "Aku ingin bertanya sesuatu tentang kamar 312. Mr. Orson mengangkat kepala, matanya tertuju pada Samantha dengan intensitas yang membuatnya merinding. "Kamar 312? Ulangnya dengan nada rendah. "Kenapa kau tertarik pada kamar itu?" "Aku hanya penasaran," jawab Samantha cepat-cepat. "Ada banyak kejadian aneh di sana, dan aku ingin tahu apakah ada sejarah tertentu tentang kamar itu." Mr. Orson diam selama beberapa detik, seolah-olah mempertimbangkan apakah akan menjawab atau tidak. Akhirnya, ia berkata, "Kamar 312 adalah salah satu kamar paling tua di hotel ini. Ada banyak cerita tentang apa yang terjadi di sana, tetapi kebanyakan hanya rumor." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan, "Tapi jika kau benar-benar tertarik, ada arsip di basement. Barangkali kau bisa menemukan sesuatu di sana." Samantha merasakan bulu kuduknya berdiri. Basement. Tempat yang sama, di mana ia menemukan simbol misterius dan jejak basah malam sebelumnya. Namun, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. "Terima kasih," katanya singkat, lalu bergegas menuju basement. Udara di basement semakin lembab dan bau besi semakin kuat. Samantha membawa lampu genggam dan kamera tripod kecil berusaha merekam segalanya. Jejak basah yang ia lihat kemarin masih ada, tetapi kali ini jejak itu tampak lebih segar, seperti baru saja dibuat. Ia mengikuti jejak tersebut yang mengarah ke pintu penyimpanan arsip yang sama dengan malam sebelumnya. Pintu itu kini terbuka sedikit, meskipun ia yakin telah menutupnya rapat-rapat setelah melihat simbol okultisme di dinding. "Tidak mungkin," bisiknya, memastikan rekaman live di layar kameranya menangkap segalanya. Ketika ia mendorong pintu agar terbuka sepenuhnya, ia melihat ruangan besar yang dipenuhi kotak-kotak kardus usang. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan lampu kecil yang menyala redup. Di atas meja, ada beberapa dokumen tersebar. Samantha mengambil salah satu dokumen dan mulai membacanya. Dokumen itu adalah laporan polisi dari tahun 1970-an tentang serangkaian pembunuhan brutal yang terjadi di kamar 312. Korban terakhir adalah seorang wanita bernama Evelyn Carter yang ditemukan tewas di lemari kamarnya. Foto korban terakhir menunjukkan wajahnya yang pucat, wajah yang mirip dengan Samantha. Samantha mundur dengan cepat, napasnya tersengal-sengal. Ia memeriksa dokumen lain, dan semuanya menunjukkan pola yang sama. Para korban memiliki fitur fisik yang mirip dengannya. Rambut hitam panjang, mata cokelat, postur tubuh yang ramping. "Ini sih tidak mungkin," desisnya, mencoba menahan air mata. Ia mulai merasa bahwa ini bukan kebetulan. Entitas di hotel ini, apapun itu, sedang memilih korbannya. Sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, lampu kecil di ruangan itu tiba-tiba padam, meninggalkan Samantha dalam kegelapan total. Ia mencoba menggunakan lampu genggamnya, tetapi baterainya habis secara misterius. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah-langkah halus mendekat. "Siapa di sana?" panggilnya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun ketika ia berbalik, ia melihat bayangan besar di dinding. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Sosok itu bergerak mendekat, dan Samantha mulai merasakan tekanan berat di dadanya. Samantha berhasil kabur dari basement dan kembali ke kamar 312 dengan napas tersengal-sengal. Ia langsung menyalakan semua lampu di kamar, berusaha menciptakan ilusi keamanan. Namun, ketika ia duduk di tepi tempat tidur, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Foto Evelyn Carter, korban terakhir pembunuhan di kamar 312, entah bagaimana muncul di nakasnya. Foto itu tidak ada di sana sebelumnya. Di belakang foto, ada tulisan tangan yang menyatakan, "Dia akan datang untukmu." Samantha menatap foto itu dengan mata melebar, sementara suara langkah-langkah halus terdengar lagi di balik pintu kamar. Samantha tidak bisa tidur lagi. Foto Evelyn Carter masih tergeletak di nakasnya,
dan tulisan di belakang foto itu terus menghantui pikirannya. Dia akan datang untukmu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari fenomena supernatural yang sedang ia selidiki. Tetapi, ada sesuatu tentang David yang membuatnya merasa semakin tidak aman. David tampak tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Ketika mereka bertemu kemarin, pria itu berbicara tentang entitas di hotel ini dengan nada seolah-olah ia sudah terbiasa dengannya. Samantha tidak bisa mengabaikan firasat buruknya terhadap David. Apakah dia salah satu korban yang terjebak di hotel ini? Atau mungkin dia adalah bagian dari entitas itu sendiri? Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di koridor lantai 3 pagi hari belum sepenuhnya tiba, tetapi Samantha sudah meninggalkan kamar untuk mencari David. Ia membawa kamera genggamnya, merekam segalanya sambil berusaha tetap waspada. Koridor lantai 3 tampak lebih kosong daripada biasanya, meskipun lampu-lampu dinding mulai menyala satu persatu. Ketika ia sampai di depan lift tua yang rusak, pintu besi itu sedikit terbuka. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur cepat. Di dalam lift, ada sosok David berdiri diam, dengan mata tertutup dan senyum tipis di wajahnya. Namun, ketika ia mencoba melihat langsung ke dalam lift, ruangan itu kosong. Apa-apaan? Ini, gumamnya, memutar kamera untuk memeriksa rekaman live. Di layar, David masih ada di sana. Tetapi kali ini, ia membuka matanya dan menatap langsung ke kamera dengan ekspresi datar. Samantha mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Ia memutuskan untuk meninggalkan lift dan mencari David di tempat lain. Mungkin ia bisa menemukan jawaban jika ia berbicara dengannya secara langsung. Setelah beberapa menit mencari, Samantha akhirnya menemukan David di lobi hotel. Pria itu duduk di salah satu kursi tua, memandangi lantai marmer retak dengan ekspresi kosong. Samantha mendekatinya dengan hati-hati. "David," panggilnya pelan. Pria itu menoleh dan senyum tipis yang sama muncul di wajahnya. "Oh, halo Samantha," katanya dengan nada ramah. "Aku tahu kau akan datang." Samantha ragu sejenak, tetapi ia memutuskan untuk langsung ke intinya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Siapa kamu sebenarnya?" David tersenyum lebih lebar, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang senyum itu, seolah-olah itu bukan senyum manusia. "Aku sudah memberitahumu," katanya dengan suara rendah. "Aku tamu di hotel ini, sama seperti kamu. Tapi kau tahu terlalu banyak hal," balas Samantha cepat-cepat. "Kapan tepatnya kau mulai tinggal di sini? Dan kenapa kau tidak pernah keluar dari hotel ini?" David tertawa pelan, tapi tawanya terdengar kosong dan dingin. "Keluar? Tidak. Ada yang bisa keluar dari Hotel Cecil, Samantha. Setidaknya, tidak setelah mereka melihat sesuatu." Samantha merasakan bulu kuduknya berdiri. "Melihat apa?" David menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Entitas itu yang sedang mengincarmu. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, mencoba memahami apa yang diinginkannya. Dan sekarang, aku tahu bahwa ia menginginkanmu." Sebelum Samantha bisa bertanya lebih lanjut, suara jeritan keras terdengar dari lantai atas. David berdiri, dengan cepat wajahnya berubah menjadi serius. "Kita harus pergi sekarang," katanya, mengulurkan tangannya. Namun, Samantha mundur beberapa langkah. "Tidak, aku tidak percaya padamu." Setelah meninggalkan David di lobi, Samantha memutuskan untuk kembali ke kamar dan mencari jawaban sendiri. Ia merekam segalanya dengan kamera tripod, berharap bisa menangkap sesuatu yang dapat menjelaskan siapa David sebenarnya. Namun, ketika ia memeriksa rekaman live di layar kameranya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di rekaman tersebut, ia melihat dirinya sendiri berbicara dengan David di lobi, meskipun ia yakin bahwa tubuh aslinya sedang berada di kamar pada saat itu. Apa ini? Desisnya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia memutar rekaman lebih lanjut dan melihat bahwa sosok dirinya di rekaman itu melakukan hal-hal yang tidak ia lakukan. Mengangkat tangan, tersenyum, bahkan berbicara dengan David meskipun bibirnya tidak bergerak. Ia mundur beberapa langkah, tetapi cermin di atas meja rias menangkap refleksinya lagi. Kali ini, refleksi itu tersenyum lebar, persis seperti senyum David. "Aku sudah memberitahumu,"
bisik refleksi itu dengan suara rendah. Aku sudah menunggu terlalu lama. Samantha mencoba menjauh dari cermin, tetapi bayangan hitam besar muncul di belakang refleksinya, merengkuhnya erat. Refleksi itu melambaikan tangan pada Samantha, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Samantha panik dan mencoba kabur dari kamar, tetapi pintu kamar tidak bisa dibuka. Ketika ia berbalik, ia melihat David berdiri di tengah ruangan dengan senyum yang sama seperti di rekaman tadi. "Aku sudah mencoba memperingatkanmu," katanya dengan suara datar. "Entitas ini tidak akan membiarkanmu pergi. Kau adalah bagian dari hotel ini sekarang." Samantha terbangun dengan perasaan sesak di dada. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ia sudah tertidur selama berhari-hari. Namun, ketika ia membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah cermin di atas meja rias. Dan refleksinya sudah tidak ada lagi. Cermin itu kosong, seperti permukaan air beku yang mati. David masih berdiri di sudut ruangan, diam seperti patung. Senyum datar di wajahnya tidak pernah menghilang. Dan matanya yang kosong tampak memperhatikan setiap gerakan Samantha. "Ini tidak nyata," gumam Samantha pada dirinya sendiri. Mencoba meyakinkan bahwa ini hanya mimpi buruk atau halusinasi. Ia meraih kamera genggamnya, tetapi baterainya habis secara misterius. Tidak ada rekaman, tidak ada bukti apapun tentang apa yang sedang terjadi. Namun, suara itu mulai terdengar lagi. Suara bisikan halus yang berasal dari lantai bawah. Suara itu memanggil namanya. Samantha. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin keras, seolah-olah entitas itu berdiri tepat di belakangnya. Samantha menoleh cepat, tetapi David masih di sana, menatapnya tanpa bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya pada David dengan suara gemetar. David tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah pintu kamar. "Dia memanggilmu," katanya dengan suara datar. "Kau harus pergi ke bawah." Samantha ragu sejenak, tetapi suara itu semakin keras, memenuhi telinganya hingga ia merasa pusing. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari tahu siapa atau apa yang memanggilnya. Di basement hotel udara, di basement semakin lembab dan dingin, membuat napas Samantha terlihat seperti uap di udara. Jejak basah yang ia lihat sebelumnya masih ada, tetapi kali ini, jejak itu membentuk pola spiral menuju pintu penyimpanan arsip yang sama. Pintu itu sedikit terbuka, meskipun ia yakin telah menutupnya rapat-rapat kemarin. "Kenapa aku selalu kembali ke sini?" desisnya, mencoba menenangkan diri. Ia membawa lampu genggam cadangan, tetapi cahayanya terasa lemah, seolah-olah sesuatu sedang menyerap energinya. Ketika ia mendorong pintu untuk membukanya sepenuhnya, ia melihat ruangan besar yang dipenuhi kotak-kotak kardus usang. Di tengah ruangan ada altar batu tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Altar itu dihiasi simbol-simbol okultisme yang mirip dengan yang ia temukan di dinding basement sebelumnya. Di atas altar ada sebuah buku besar yang tampak sangat tua dengan sampul kulit retak dan tulisan emas yang sudah pudar. Samantha mendekat dengan hati-hati. Ketika ia membuka buku itu, ia melihat halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan dalam bahasa yang tidak ia pahami. Namun, di salah satu halaman ada gambar yang membuatnya mundur cepat. Ilustrasi seorang wanita dengan rambut hitam panjang dan mata kosong, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam. Wanita itu mirip dengan dirinya. Di bagian bawah halaman ada tulisan dalam bahasa Inggris. Mereka yang dipilih akan menjadi wadah bagi dia yang menanti. Sebelum Samantha bisa bereaksi lebih jauh, suara jeritan keras terdengar dari balik pintu basement. Jeritan itu terdengar seperti suaranya sendiri, tetapi lebih dalam dan penuh rasa sakit. Samantha mencoba kabur dari ruangan, tetapi pintu basement tertutup rapat di belakangnya. Ia berbalik cepat dan melihat bayangan hitam besar muncul di dinding. Bayangan itu bergerak lambat, tetapi jelas menuju altar. "Tidak," bisik Samantha. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menjauh dari altar, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Bayangan itu semakin dekat, hingga akhirnya berdiri di depannya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap yang tampak seperti jurang tanpa dasar.
Dari dalam bayangan itu, suara rendah dan bergema terdengar. Kau adalah yang terakhir. Samantha mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu mulai merengkuhnya, dan ia merasakan tekanan berat di dadanya, seolah-olah entitas itu sedang menarik jiwa dari tubuhnya. Namun, sebelum entitas itu sepenuhnya mengambil alih, suara langkah-langkah halus terdengar dari balik pintu basement. David muncul di ambang pintu dengan ekspresi serius di wajahnya. "Berhenti!" teriak David, suaranya lebih kuat daripada biasanya. "Dia belum siap!" Entitas itu berhenti sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-kata David. Bayangan itu mundur perlahan, meninggalkan Samantha yang terjatuh di lantai. Napasnya tersengal-sengal. David berlutut di sampingnya, menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Kau harus pergi dari sini," katanya dengan suara pelan. "Jika kau tinggal lebih lama, dia akan mengambilmu." Samantha mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. "Kenapa kau membantuku?" tanyanya dengan suara bergetar. David tersenyum tipis, tetapi senyum itu terlihat menyedihkan. "Karena aku sudah kehilangan segalanya," jawabnya. "Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu." Sebelum Samantha bisa bertanya lebih lanjut, David berdiri dan berjalan ke arah pintu. "Kau punya waktu 1 hari," katanya tanpa menoleh. "Setelah itu, dia akan datang lagi." Samantha tidak bisa melupakan apa yang terjadi di basement malam sebelumnya. Bayangan hitam besar itu, entitas yang David sebut sebagai dia yang menanti, masih menghantui pikirannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya, sebuah kekosongan yang semakin dalam setiap kali ia mencoba memikirkannya. Tubuhnya terasa lebih berat, dan refleksinya di cermin sudah tidak pernah muncul lagi. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin cemas. Cermin di atas meja rias kini tampak seperti portal gelap. Permukaannya tidak lagi memantulkan cahaya atau bayangan. Ketika Samantha mendekati cermin pagi itu, ia merasakan tarikan aneh, seolah-olah cermin itu hidup dan ingin menariknya masuk. "Apa yang sedang terjadi padaku?" gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia menyentuh permukaan cermin, ia merasakan dingin yang menusuk tulang, seperti menyentuh es kering. Jari-jarinya mulai tenggelam ke dalam permukaan cermin, meskipun logikanya mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Ia mundur cepat, tetapi entitas di cermin itu mulai bergerak. Dari balik permukaan gelap, refleksinya muncul lagi, tetapi kali ini refleksi itu sepenuhnya mandiri. Refleksi itu tersenyum lebar, dengan mata yang berkilauan seperti api. "Kau tidak bisa lari," bisik refleksi itu dengan suara rendah dan bergema, sangat berbeda dari suara Samantha sendiri. "Aku sudah menunggu terlalu lama." Samantha mundur, sampai punggungnya menabrak dinding. Refleksi itu melangkah keluar dari cermin. Kakinya muncul dari permukaan seperti air. Tubuhnya bergerak lambat, tetapi jelas menuju Samantha. Refleksi Samantha berdiri tepat di depannya sekarang. Wajahnya identik dengan Samantha, tetapi ada sesuatu yang salah. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu kosong. Ia mengulurkan tangan, menyentuh wajah Samantha dengan sentuhan yang dingin seperti es. "Apa kau takut?" tanyanya dengan nada datar. "Kau seharusnya takut. Aku adalah masa depanmu." Samantha mencoba menjauh, tetapi tubuhnya terasa seperti terpaku di tempat. Ia hanya bisa menatap refleksinya dengan mata melebar. Refleksi itu mulai berbicara lagi, suaranya semakin keras dan bergema di ruangan sempit itu. "Kau selalu merasa kosong, kan? Seperti ada bagian dari dirimu yang hilang. Itu karena aku ada di sini sekarang. Aku adalah bagian dari dirimu yang sebenarnya." Samantha mencoba membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Refleksi itu mulai mendekat lebih jauh, hingga wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. "Aku akan mengambil alih," bisik refleksi itu dengan senyum lebar. "Dan kau akan menghilang." Sebelum refleksi itu bisa menyentuhnya lagi, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. David berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Cukup," teriak David. Suaranya menggema di ruangan. Refleksi itu berbalik cepat, menatap David dengan mata yang dipenuhi kemarahan. "Ini bukan urusanmu," desis refleksi itu dengan suara rendah dan berat. David melangkah masuk ke kamar, berdiri di antara Samantha dan refleksinya. "Kau tidak..."
Bisa mengambilnya sekarang, katanya dengan nada tegas. Masih ada waktu. Refleksi itu tersenyum lebar, tetapi ada kebencian yang jelas di wajahnya. Baiklah, katanya dengan suara mengejek. Tapi ingat, waktu hampir habis. Dengan gerakan cepat, refleksi itu kembali masuk ke cermin, meninggalkan Samantha gemetar di lantai. Cermin itu kembali normal, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. David membantu Samantha bangkit dari lantai. Ia menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Kenapa kau membantuku lagi?" tanya Samantha dengan suara gemetar. David menghela napas panjang. "Karena aku sudah kehilangan segalanya," jawabnya pelan. "Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu." Samantha ragu sejenak. "Apa maksudmu?" David menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku adalah salah satu korban Hotel Cecil," katanya akhirnya. "Tahun lalu, aku datang ke sini untuk menyelidiki fenomena supernatural sama seperti kamu. Tapi aku tidak pernah bisa pergi. Entitas itu mengambil alih tubuhku, dan sekarang, aku hanya bayangan." Samantha merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi, kau sudah mati?" David mengangguk pelan. "Entitas itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus melawan refleksimu jika ingin selamat." Setelah percakapan dengan David, Samantha memutuskan untuk mencari cara melawan refleksinya. Ia kembali ke basement, membawa lampu genggam, pack kamera tripod. Di altar batu tua, ia menemukan simbol-simbol okultisme yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, ia melihat instruksi kecil di bawah simbol-simbol itu. Untuk mengusir dia yang menanti, bakarlah bayangan dengan cahaya asli. Samantha tidak yakin apa yang dimaksud dengan cahaya asli. Tetapi ia memiliki firasat bahwa itu berkaitan dengan kunci logam tua yang ia terima saat check-in. Ia kembali ke kamar, mencari kunci itu di tasnya. Ketika ia mengeluarkan kunci, logam itu, ia melihat bahwa nomor 312 di permukaannya mulai bersinar redup. Cahayanya semakin terang ketika ia membawanya mendekati cermin. "Apa ini?" gumamnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, refleksi itu muncul lagi di cermin, wajahnya penuh kemarahan. "Kau tidak akan berhasil," desisnya dengan suara rendah. Namun, kali ini Samantha tidak takut. Ia mengangkat kunci logam itu, dan cahayanya semakin terang, hingga akhirnya menyilaukan. Refleksi itu mulai memudar, tubuhnya larut ke dalam kegelapan cermin. Samantha terbangun dengan perasaan sesak di dada. Pecahan cermin yang retak semalam masih berserakan di lantai, dan kunci logam tua yang ia gunakan untuk melawan refleksinya tergeletak di nakas, cahayanya redup. Ia merasa seperti mendapatkan kemenangan kecil atas entitas itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak beres. Refleksi itu, bagian dari dirinya, belum sepenuhnya hilang. Samantha bisa merasakannya, seperti bayangan dingin yang mengikuti setiap langkahnya. Tubuhnya terasa lebih lemah, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang telah dicuri. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. David muncul di ambang pintu pagi itu, wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya. Senyum tipis yang selalu ia tunjukkan kini digantikan oleh ekspresi serius yang membuat Samantha merinding. "Kau harus pergi ke basement lagi," katanya tanpa basa-basi. "Ada sesuatu yang perlu kau lihat." Samantha ragu sejenak. "Kenapa? Aku harus percaya padamu. Kau sudah mati. Bagaimana aku tahu kau tidak sedang membodohiku?" David menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Karena aku sudah kehilangan segalanya," katanya pelan. "Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu. Tapi jika engkau tidak datang, dia akan mengambilmu malam ini." Di basement hotel udara di basement semakin dingin, hingga napas Samantha terlihat seperti uap di udara. Jejak basah yang ia lihat sebelumnya masih ada, tetapi kali ini jejak itu membentuk pola spiral menuju altar batu tua. Altar itu tampak lebih besar daripada sebelumnya, dengan simbol-simbol okultisme yang mulai menyala dengan cahaya merah samar. Di tengah altar, ada sebuah kotak kayu kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kotak itu terbuka sedikit, memperlihatkan isinya. Sebuah pisau usang dengan gagang yang dipenuhi simbol-simbol aneh. "Apa ini?" tanya Samantha pada David, suaranya gemetar. "Itu adalah cara satu-satunya untuk menghentikan entitas itu," jawab David dengan nada datar.
Tapi ada harga yang harus dibayar. Samantha mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Harga apa? David menatapnya dengan mata kosong. Hidupmu. Samantha mencoba kabur dari ruangan, tetapi pintu basement tertutup rapat di belakangnya. Ia berbalik cepat dan melihat bayangan hitam besar muncul di dinding. Bayangan itu bergerak lambat, tetapi jelas menuju altar. Tidak, bisik Samantha. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menjauh dari altar, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Bayangan itu semakin dekat, hingga akhirnya berdiri di depannya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap yang tampak seperti jurang tanpa dasar. Dari dalam bayangan itu, suara rendah dan bergema terdengar. Kau adalah yang terakhir. Samantha mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Bayangan itu mulai merengkuhnya, dan ia merasakan tekanan berat di dadanya, seolah-olah entitas itu sedang menarik jiwa dari tubuhnya. Namun, sebelum entitas itu sepenuhnya mengambil alih, suara langkah-langkah halus terdengar dari balik pintu basement. David muncul di ambang pintu dengan ekspresi serius di wajahnya. "Berhenti!" teriak David. Suaranya lebih kuat daripada biasanya. Dia belum siap. Entitas itu berhenti sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-kata David. Bayangan itu mundur perlahan, meninggalkan Samantha yang terjatuh di lantai. Napasnya tersengal-sengal. David berlutut di sampingnya, menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Kau harus pergi dari sini," katanya dengan suara pelan. "Jika kau tinggal lebih lama, dia akan mengambilmu." Samantha mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. "Kenapa kau membantuku?" tanyanya dengan suara bergetar. David tersenyum tipis, tetapi senyum itu terlihat menyedihkan. "Karena aku sudah kehilangan segalanya," jawabnya. "Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu." Sebelum Samantha bisa bertanya lebih lanjut, David berdiri dan berjalan ke arah pintu. "Kau punya waktu 1 hari," katanya tanpa menoleh. Setelah itu, dia akan datang lagi. Samantha tidak bisa tidur. Malam terakhir di Hotel Cecil sudah tiba, dan ia tahu bahwa entitas itu, dia yang menanti, akan datang untuknya. Tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya, seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang telah dicuri sedikit demi sedikit setiap kali ia berhadapan dengan refleksinya. Refleksi itu mungkin hilang dari cermin, tetapi Samantha bisa merasakannya seperti bayangan dingin yang mengikuti setiap langkahnya. David tidak muncul lagi sejak malam sebelumnya. Ia meninggalkan Samantha sendirian dengan peringatan terakhir. Waktu hampir habis. Samantha mencoba meyakinkan diri bahwa ia bisa melawan entitas itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menyerah. Mungkin ini adalah akhirnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memegang kunci logam tua yang cahayanya semakin redup. Pecahan cermin masih berserakan di lantai, menciptakan pantulan-pantulan kecil yang membuat ruangan tampak seperti labirin gelap. Samantha membuka tripod kamera kecilnya, merekam segalanya untuk dokumentasi terakhirnya jika ia tidak selamat. "Aku tidak tahu apakah aku akan keluar dari sini," katanya pada kamera dengan suara gemetar. "Tapi, jika aku mati, setidaknya aku ingin orang-orang tahu apa yang terjadi di Hotel Cecil." Sebelum ia bisa melanjutkan, suara langkah-langkah halus terdengar dari balik pintu kamar. Langkah itu mendekat, pelan tapi pasti, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Samantha membeku, napasnya tersengal-sengal. Pintu kamar terbuka perlahan-lahan tanpa suara. Di ambang pintu, refleksinya berdiri diam, dengan senyum lebar yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, refleksi itu tampak lebih nyata, lebih solid. Matanya berkilauan seperti api, dan tubuhnya dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergeliat seperti asap. "Aku sudah menunggu cukup lama," bisik refleksi itu dengan suara rendah dan bergema. "Sekarang, saatnya aku mengambil alih." Samantha mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Refleksi itu melangkah masuk ke kamar, tubuhnya bergerak lambat, tapi pasti menuju Samantha. Ia mencoba meraih kunci logam tua di nakas, tetapi cahayanya sudah benar-benar padam. Kali ini, tidak ada cara untuk melawannya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya dengan suara gemetar, mencoba membeli waktu. Refleksi itu tersenyum lebar, seolah-olah pertanyaannya lucu. "Karena kau adalah aku," jawabnya dengan nada datar. "Dan aku adalah masa depanmu.
Tidak ada jalan lain. Samantha merasakan tarikan aneh di dadanya, seolah-olah entitas itu sedang menarik jiwa dari tubuhnya. Ia mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa seperti terpaku di tempat. Refleksi itu semakin dekat, hingga wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. Namun, tepat sebelum refleksi itu menyentuhnya, suara langkah-langkah halus terdengar lagi dari balik pintu. David muncul di ambang pintu, wajahnya pucat dan ekspresinya kosong. "Cukup!" teriak David. Suaranya menggema di ruangan. Refleksi itu berbalik cepat, menatap David dengan mata yang dipenuhi kemarahan. "Ini bukan urusanmu," desis refleksi itu dengan suara rendah dan berat. David melangkah masuk ke kamar, berdiri di antara Samantha dan refleksinya. "Aku sudah memberitahumu," katanya dengan nada tegas. "Masih ada waktu." Refleksi itu tersenyum lebar, tetapi ada kebencian yang jelas di wajahnya. "Baiklah," katanya dengan suara mengejek. "Tapi ingat, waktu hampir habis." Dengan gerakan cepat, refleksi itu kembali masuk ke cermin, meninggalkan Samantha gemetar di lantai. Cermin itu kembali normal, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Setelah konfrontasi itu, David membantu Samantha bangkit dari lantai. Wajahnya tampak lebih pucat daripada biasanya, dan matanya kosong. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Samantha dengan suara pelan. "Aku harus menggunakan pisau itu." David menatapnya dengan intensitas yang membuatnya tidak nyaman. "Kau yakin?" Samantha mengangguk pelan. "Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan entitas itu, aku siap." David menghela napas panjang. "Ingat, ini adalah pengorbanan terakhirmu. Setelah ini, kau tidak akan pernah bisa kembali." Samantha meraih kotak kayu kecil dari altar di basement, membawa pisau usang itu kembali ke kamar. Ia berdiri di tengah ruangan, menghadap cermin yang retak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, siap untuk menusuk dirinya sendiri. Namun, tepat sebelum ia melakukannya, refleksi itu muncul lagi di cermin, wajahnya penuh kemarahan. "Kau pikir ini akan menghentikanku?" desisnya. Dengan suara rendah, Samantha tidak menjawab. Ia menusukkan pisau itu ke cermin, memecahkannya menjadi ribuan pecahan kecil. Cahaya merah menyilaukan memenuhi ruangan, dan jeritan keras terdengar dari balik cermin. Ketika cahaya merah memudar, Samantha terjatuh di lantai, tubuhnya lemah dan napasnya tersengal-sengal. Ruangan tampak normal kembali, dan cermin itu benar-benar hancur. Namun, ketika ia melihat ke arah kamera, wajahnya tersenyum. Senyuman itu identik dengan senyuman refleksinya sebelumnya. Rekaman terakhir menunjukkan Samantha berjalan keluar dari hotel. Wajahnya tampak tenang. Tetapi ketika kamera memperbesar, gambar wajahnya di cermin belakang taksi tersenyum lebar, persis seperti refleksinya dulu. Hotel Cecil masih berdiri menunggu korban berikutnya.